semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Stevi di sini untuk Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2. Kali ini kita akan belajar tentang bermain bersama teman dan bekerja sama dengan teman. Jadi teman itu memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita bacakan doanya bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami selalu rukun di saat bermain. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah berdoa dengan baik. Anak-anak semua, apakah kalian rindu untuk bertemu kembali? Untuk bisa bermain bersama-sama lagi? Ya, pastinya kalian sudah saling merindukan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Apakah kalian masih ingat dulu, sewaktu kita masih belajar di sekolah, kalian sering bermain bersama-sama, bahkan juga bekerja bersama-sama. Nah, kita perhatikan video berikut ini supaya kita tahu bahwa bermain bersama dengan teman dan bekerja sama dengan teman adalah hal yang sangat menyenangkan. Hey, I'm gonna be, I don't know why, gonna be. Hey, I'm gonna be, I don't know why, gonna be. Hongke, hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Hongke, hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Temi no kibe, kubano kubombe ko, yumano mumo awe ade. Temi no kibe, kubano kubombe ko, yumano mumo awe ade. Hey, I'm gonna be, I don't know why, gonna be. Hey, I'm gonna be, I don't know why, gonna be. Hongke, hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Hongke, hongke, hongke riro, hongke jombe, jombe riro. Temi no kibe, kubano kubombe ko, yumano mumo awe ade. Temi no kibe, kubano kubombe ko, yumano mumo awe ade. Sayang sekali ya anak-anak, saat ini kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Padahal kita sudah merindukan untuk bermain bersama, belajar bersama, dan juga bekerja bersama atau bekerja sama. Nah, padahal banyak manfaat dari kegiatan bermain bersama teman. Jika kalian masih ingat, ketika bermain bergembira bersama dengan teman-teman, kita semua merasa sangat senang. Selain itu,
kita juga bisa melatih untuk bekerja sama. Misalnya, pada waktu kalian bersama-sama membereskan kelas atau bersama-sama bermain dengan penuh gembira. Selain itu, dengan bersama dengan teman, kita juga belajar hal baru dari teman. Nah, jika kalian di rumah memiliki saudara, kakak, atau adik, mereka juga bisa menjadi teman bermain kita semua. Bahkan dari mereka, kita bisa belajar banyak hal baru. Ternyata persahabatan ini juga ada di dalam teks kitab suci, yaitu dalam kitab pertama Samuel bab 18 ayat 1-5. Ayo, kira-kira persahabatan antara siapa? Ya, kita akan belajar persahabatan antara Daud dan juga Yonatan. Nah, Daud ini adalah seorang warga biasa, dia seorang penggembala. Sedangkan Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Bagaimana kisah persahabatan mereka? Kita saksikan video berikut ini. Setelah kalian melihat video persahabatan Daud dan Yonatan, dan juga setelah kalian membaca dari Alkitab, kita review sebentar ya, kita mengingat-ingat kembali beberapa hal berikut ini. Silakan anak-anak bisa langsung menjawab secara lisan. Yang pertama, siapakah itu Yonatan? Yang kedua, nah, apa saja sih yang diberikan Yonatan kepada Daud sebagai tanda persahabatan? Ketiga, kenapa Yonatan memberi miliknya itu kepada Daud? Padahal miliknya tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa dia mau memberikan hal itu? Yang keempat, bagaimana caranya supaya kamu bisa mempunyai banyak teman akrab? Nah, itu tadi setelah kita semua mereview, ternyata Daud dan Yonatan adalah anak-anak yang saling melindungi. Persahabatan mereka patut kita tiru dan teladani. Anak-anak, kalian semua sudah pernah merasakan bagaimana menggembirakannya bermain dan juga bekerja sama dengan teman-teman. Nah, karena apa? Selain menggembirakan, menyenangkan, bermain, bekerja sama dengan teman, itu banyak manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya? Pertama, kita bisa gembira bersama dengan teman-teman. Steffi lihat ketika kalian istirahat, kalian bisa tertawa bersama-sama dengan teman. Selain itu,
Dari temanlah kita bisa mengenal permainan-permainan baru. Di sana kita bisa membangun persahabatan, dan di dalam persahabatan itu kita diharapkan tidak membeda-bedakan. Semua adalah sahabat. Nah, selain itu, ternyata bermain bersama teman itu melatih kekuatan fisik kita, sehingga kita semua badannya menjadi lebih sehat dan lebih bugar. Nah, bermain juga melatih kita untuk bersikap jujur. Ada kalanya ketika kita bermain, kita semua diajak untuk sportif, untuk jujur. Ya, itu semua adalah manfaat dari bermain bersama dengan teman. Seorang sahabat yang memiliki sahabat, mereka harus bersikap jujur, sabar, ramah, rendah hati, dan setia kawan. Dengan bersikap jujur, sabar, ramah, rendah hati, dan setia kawan, maka kalian semuanya akan memiliki seorang sahabat sejati. Di dalam kitab Samuel yang pertama bab 18 ayat 1-5 dikisahkan tentang persahabatan antara Yonatan dan Daud. Seperti yang Bu Stevi tadi sudah bilang, Yonatan adalah anak Raja Saul yang mau bersahabat dengan Daud yang seorang pengembala. Sebagai tanda persahabatannya, Yonatan memberikan beberapa miliknya kepada Daud, yaitu yang pertama, pakaian perang, ikat pinggang, pedang, dan busurnya. Selain bermain bersama dengan teman, Tuhan juga sangat gembira ketika melihat anak-anak bisa bekerja sama dengan orang lain. Tuhan gembira ketika mereka hidup rukun, penuh sukacita, dan semangat. Maka dari itu, kita harus tetap bersemangat di dalam kondisi apapun, terutama ketika belajar daring mulai membosankan, maka anak-anak harus tetap bersemangat. Jangan lupa untuk bisa bekerja sama. Bekerja sama itu tidak hanya dengan teman. Ketika kalian semua tinggal di rumah, bersahabat dengan kakak, adik, diharapkan anak-anak juga bisa bekerja sama dengan saudara-saudara dengan penuh rukun. Selanjutnya, apa sih manfaat bekerja sama? Kalau tadi kita sudah belajar bahwa bermain itu memiliki banyak manfaat, maka bekerja sama pun juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya, pekerjaan menjadi ringan dan menyenangkan. Contoh, jika kalian mengangkat barang yang amat berat, maka hal itu akan lebih ringan jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Berbeda jika dilakukan sendiri. Semuanya akan terasa berat, terasa lama. Selain itu, ketika bekerja sama, kita semua lebih bersemangat. Bukan hanya itu, seseorang yang bisa bekerja sama, maka bisa lebih akrab dengan temannya. Karena teman juga membantu kita berkembang. Dari temanlah kita belajar hal-hal yang baik, dan dari mereka kita belajar untuk bersabar. Apa yang dikatakan tentang Alkitab mengenai bekerja sama? Rasul Paulus, yaitu salah satu murid dari Tuhan Yesus yang mewartakan Injil hingga ke bangsa-bangsa lain,
mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1-6 demikian. Kita diharapkan bisa menunjukkan kasih dengan saling membantu. Ketika Bu Stevi bertanya, apakah kalian mengasihi teman kalian? Jika kalian menjawab ya, maka harus saling membantu. Selain itu, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan diharapkan kita bisa hidup damai dalam Roh Kudus. Maka, jika kalian suka marah-marah, jika kalian membenci teman atau orang lain, jika kalian suka bertengkar, maka kalian semuanya tidak bisa hidup damai dalam Roh Allah. Meskipun bekerja sama adalah hal yang penting, hal yang harus kita lakukan, ada beberapa hal loh yang dilarang dengan bekerja sama. Contohnya, ketika mengerjakan ulangan, baik itu PH, PTS, atau PAT, kalian tidak boleh, dilarang ya, untuk bekerja sama. Selain itu, kalian juga dilarang untuk membuli teman. Apa itu membuli teman? Baik itu mengejek teman, mengajak orang lain untuk mengejek salah satu teman kalian, atau bersikap kasar dengan memukul, itu dilarang. Bekerja sama melanggar peraturan juga dilarang, baik itu peraturan di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di gereja, tidak boleh ya. Contoh, misalnya ketika di rumah ada peraturan makan harus habis. Itu adalah peraturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Nah, kalian nih mengajak kakak kalian untuk bekerja sama supaya melanggar peraturan itu. Makanannya dibuang yuk kak, diam-diam. Nah, itu tidak boleh. Bukan hanya melanggar peraturan, kita juga dilarang bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang buruk atau yang jahat. Nah, coba diingat-ingat, dari hal-hal yang dilarang ini, mana yang pernah kalian lakukan? Nah, kalau kalian pernah melakukan, itu hal yang baik atau yang buruk? Ya, hal yang dilarang adalah hal yang buruk, maka jangan dilakukan. Stevi ingin mengajak kalian semuanya untuk bertanya ke dalam diri kalian, apakah aku sudah mau bekerja sama dan bermain dengan orang lain? Apakah aku pernah menyakiti teman-temanku? Nah, selanjutnya, jika aku pernah menyakiti temanku, apa niatku? Semoga kalian semuanya semakin menjadi anak yang baik ya, mau menjadi anak yang peduli dengan orang lain, dan juga mau bekerja sama. Nah, terima kasih. Kita sudah sampai pada akhir pelajaran kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Bersama-sama nanti kita membaca doanya. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Berilah kami semangat untuk hidup rukun
dengan semua teman di saat kami bermain dan dimanapun kami berada. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini ingat ya, untuk selalu bersikap rukun dan juga untuk mau bekerja sama dengan orang lain melakukan hal-hal yang baik. Semoga pelajaran hari ini bisa berguna bagi masa depan kita dan Tuhan memberkati. Tetap bersemangat.